Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelas A. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara untuk memvisualisasikan materi dari fisika, yaitu tentang gelombang sinusoidal menggunakan Python, di mana visualisasinya berupa grafik. Nah, langkah pertama untuk memvisualisasikan, kita harus mengimpor pustaka berupa impor NumPy dan Matplotlib. Nah, NumPy ini digunakan untuk komputasi numerik, jadi dia tuh menyediakan struktur data array. Kemudian impor Matplotlib ini digunakan untuk memvisualisasikan data 2 dimensi maupun 3 dimensi, yaitu berupa grafik. Nah, di sini tuh grafik mengenai gelombang sinusoidal, posisi terhadap simpangan. Nah, selanjutnya ini ada input user, parameter simulasi dari gelombang sinusoidal ini. Nah, parameternya ada amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, fase awal, dan kecepatan dari gelombang. Kita menggunakan input user agar bisa memasukkan nilai sendiri melalui terminal. Nah, untuk selanjutnya yaitu mencari konstanta. Nilai konstantanya berupa dari frekuensi sudut atau omega dan bilangan gelombang, atau dilambangkan dengan K. Nah, di sini sudah terdapat ya rumusnya. Nilai frekuensinya ini nilai frekuensi yang sudah diinput user, kemudian nilai panjang gelombang yang sudah diinput di user juga. Selanjutnya ada inisialisasi waktu dan posisi. Nah, X ini dijadikan sebagai posisi, di mana X ini adalah variabel bebas. Nah, untuk dapat nilai X nya itu dari NP line space 0,2 dikali panjang gelombang, 1000. Nah, jadi dia tuh punya rentang dari startnya itu 0 sampai nilai akhirnya dari nilai 2 dikali panjang gelombangnya. Dari nilai start dan stop akan terdiri dari 1000 angka. Nah, untuk mencari waktunya, kita menggunakan input user juga. Selanjutnya itu mencari fungsi gelombang. Nah, fungsi gelombangnya ini berupa memasukkan rumus dari Y sama dengan amplitudo dikali np.sin, dimana nanti NumPy ini akan mencari nilai sinnya, kemudian K dikali X dikurangi omega dikali T ditambah fasenya, dimana nilai-nilainya sudah dimasukkan di awal, yaitu di input usernya. Baik, yang terakhir ada visualisasi. Nah, inilah bagian inti untuk memvisualisasikan grafik gelombang sinusoida. Kita menggunakan PLT, yaitu inisial dari Matplotlib. Yang pertama, PLT Feature Fixed Size, di mana ini untuk mengatur ukuran gambar dari grafiknya, panjang dan lebar dan tinggi, dengan satuannya inci. Selanjutnya ada PLT Plot. Di sini digunakan untuk mengasih label. Selanjutnya ada PLT Title untuk mengasih keterangan judul pada grafiknya. Di sini saya cantumkan visualisasi gelombang sinusoida. Berikutnya ada PLT X Label. Ini fungsinya untuk mengasih keterangan pada sumbu X berupa posisi, dan PLT Y label ini digunakan untuk mengasih keterangan pada sumbu Y, yaitu simpangan. Dan ada PLT Grid. Nah, ini tuh digunakan untuk mengasih garis-garis atau kotak-kotak di latar belakang grafiknya. Kita bisa cantumkan true atau false. Lanjut ada PLT Legend dan ada PLT X-Line. Nah, ini tuh untuk mengasih garis horizontal di sumbu Y-nya, dimana ada nilai itu 0. Color untuk mengatur warnanya, di sini saya menggunakan warna hitam, dan line width-nya itu ukuran ketebalan, yaitu 0,5. Dan terakhir ada PLT Show. Nah, di sini tuh untuk menampilkan. Jadi ketika kita tidak cantumkan PLT Show-nya, maka grafiknya tidak akan muncul. Oke, teman-teman, setelah kita
membuat codingannya, kita langsung aja coba. Tapi kita harus ubah dulu file P menjadi file Excel melalui kita harus install terlebih dahulu PyInstallernya. Kemudian kita masuk ke terminal lagi, PyInstaller WinFile agar si file Py-nya dikompil ke file Excel. Setelah sudah kita compile, kita langsung buka foldernya melalui folder disk. Nah, kita klik 2 kali si file yang kita buat. Kemudian nanti tunggu beberapa saat sampai input usernya keluar. Nah, kita masukkan amplitudonya. Di sini amplitudonya 5. Selanjutnya kita masukkan frekuensinya itu 10. Selanjutnya ada panjang gelombang. Nah, di sini panjang gelombangnya 6. Dan selanjutnya ada kecepatan gelombangnya 3. Dan fase awalnya kita buat 1. Untuk waktunya 5 sekon. Nah, jadi bentuk dari gelombang sinusoidalnya seperti ini ya teman-teman, berupa grafik. Nah, di situ sudah ada keterangan dari rumusnya juga. Nah, grafiknya ini berupa posisi terhadap simpangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.